Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita berjumpa kembali dalam sesi video pembelajaran akuntansi keuangan menengah 1 bersama saya Muhammad Ridwan. Pada video kali ini kita akan membahas secara ringkas saja terkait aset tak berwujud, ya, intangible asset, ya, sambungan dari materi aset tetap sebelumnya. Ya, mungkin saya yakin kalian sudah sering mendengar terkait dengan aset tak berwujud, intangible asset. Ya, video kali ini kita akan membahasnya secara ringkas saja. Intangible asset atau aset tetap tak berwujud itu secara dasar, secara basic, itu prinsipnya sama dengan aset tetap yang lain. Ya. Jadi sama saja dengan aset-aset tetap yang lain. Masalah utamanya ya tentu penentuan harga perolehan, ya, itu pasti. Kemudian beban periodik, yaitu beban yang akan selalu terjadi, ya akan selalu diakui setiap periodenya. Kalau aset tetap berwujud, itu namanya adalah penyusutan atau depreciation. Maka kalau aset tak berwujud ini, istilahnya itu amortisasi. Ya, dari bahasa Inggris, amortization. Ya, udah diindonesiakan amortisasi. Jadi ada pengakuan beban secara periodik terus-menerus rutin dikarenakan berlalunya waktu, ya, atau karena kegunaannya menurun. Mirip-mirip penyusutan ya, tapi nanti jurnalnya agak berbeda sedikit. Nah, hal-hal yang termasuk aset tak berwujud ini seperti apa? Contohnya paten, hak paten ya, hak cipta, hak monopoli misalkan, merek dagang, trademark, biaya pendirian, dan goodwill. Kita akan bahas masing-masingnya secara sepintas saja karena secara akuntansinya tidak begitu berbeda dengan aset tetap ya. Jadi kalau mau tahu akuntansinya ya miriplah dengan aset tetap. Silakan nonton video saya yang sebelumnya terkait dengan aset tetap. Baiklah, pertama paten. Ya kita kenalin dulu apa itu paten. Paten adalah hak eksklusif, hak istimewa yang dijamin oleh pemerintah bagi seorang penemu, ya, yang memungkinkan penemu tersebut untuk mengendalikan pengolahan, penjualan, atau penggunaan lain dari penemuan dia tersebut untuk selama suatu periode tertentu. Ya, hak paten lah ya, hak seorang yang penemu pertamanya. Nah, secara akuntansinya, paten ini ya dicatat sebesar nilai perolehan sama seperti aset tetap biasa. Ya. Harga pokoknya plus rekening-rekening yang lain, biaya-biaya yang lain yang dikeluarkan demi memperoleh atau menemukan suatu hal yang dia temukan tersebut. Nah, harga pokok ini atau nilai perolehan ini nanti akan disusutkan atau dihapus atau istilahnya diamortisasi setiap tahunnya, tahun demi tahun. Begitu. Kita contohkan. Misalnya ini perusahaan, oh ya sebelumnya, paten itu juga bisa diperjualbelikan. Jadi paten yang sudah dimiliki oleh seseorang bisa dibeli oleh orang lain lagi. Ya, maka ketika beli, ya berarti dicatat senilai harga perolehan ketika membelinya. Harganya plus biaya-biaya yang dikeluarkan demi memperoleh paten tersebut. Ya sama persis dengan aset-aset tetap biasa ya. Oke, contoh nih. Sebuah perusahaan beli paten 100.000 US dollar. 100.000 dolar. Paten tersebut kalau dari soalnya diperkirakan masih akan bernilai hingga 5 tahun ke depan. 100.000 ini masih akan bernilai hingga 5 tahun ke depan. Ya kalau misalkan jurnal pembeliannya ya biasa, paten pada kas gitu ya. Paten di debit, kas di kredit 100.000. Itu jurnal pembeliannya.
Nah, yang kita perlu bahas juga adalah bagaimana ketika mengamortisasi atau menyusutkan, gitu ya, amortisasi istilahnya, amortisasi paten ini. Amortisasinya untuk aset tak berwujud ini, maka yang digunakan adalah garis lurus, metode garis lurus. Jadi metode yang paling mudah. 100.000 dibagi 5 tahun berarti ya, 20.000. Berarti 1 tahunnya 20.000. Maka jurnal amortisasinya, penyusutannya yaitu beban amortisasi paten 20.000 di debit, kreditnya langsung paten 20.000. Jadi begini konsepnya, ketika mengamortisasi suatu aset tak berwujud, kita tidak menggunakan akun akumulasi penyusutan sebagaimana aset tetap yang berwujud, ya. Tapi langsung mengurangi aset tak berwujudnya. Seperti ini, paten ini kan tadi kita beli 100.000 US dollar. Ketika tahun ini kita susutkan, maka menyusut yaitu patennya benar-benar disusutkan, berkurang nilainya. Jadi beban amortisasi paten, kreditnya pada paten langsung. Jadi patennya berkurang tiap tahun. Jadi kalau selama 5 tahun, 20.000 berkurang, 20.000 kita kurangin kredit. Lama-lama sampai tahun kelima, patennya jadi 0. Seperti itu. Jadi tidak pakai akumulasi penyusutan ya. Oke. Hal yang sama juga kita terapkan untuk aset-aset tak berwujud lainnya. Makanya untuk aset-aset tak berwujud lainnya kita tidak bahas akuntansinya karena ya sama persis seperti ini. Mudah ya, alhamdulillah. Yang kita bahas ini paling ya mengenalkan lah apa saja contoh-contoh aset tak berwujud itu. Yang kedua contohnya hak cipta. Apa itu hak cipta? Sering bahasa Inggrisnya copyright. Ya, itu adalah hak istimewa untuk menerbitkan dan menjual. Misalkan dia berupa buku yang dia ciptakan atau suatu karya seni atau komposisi musik, ya, atau sejenis apalah gitu yang dia buat, dia karang atau dia ciptakan sendiri. Jadi hak untuk menerbitkan dan menjualnya itu namanya hak cipta. Hak cipta ini tentu dikeluarkan oleh pemerintah, kita harus daftar. Ya, bagi yang menginginkannya ya didaftarkan ke pemerintah. Berlakunya selama 50 tahun sampai pengarangnya meninggal dan sebagainya ya ini sesuai dengan peraturan karena peraturan berubah terus ya, tapi secara akuntansinya sama seperti yang kita bahas tadi yang di atas itu hak paten ya, pembeliannya atau perolehannya dan juga amortisasinya. Nah, sebagaimana aset yang lain, aset tetap berwujud juga, bagaimana paten juga tadi, hak cipta ini bisa diperjualbelikan juga. Jadi bisa diperjualbelikan. Oke ya. Hak monopoli yang ketiga, contohnya aset tak berwujud. Hak monopoli adalah apa? Hak khusus atau hak istimewa yang diterima oleh suatu badan usaha atau badan bisnis atau perorangan juga bisa sebagai agen tunggal untuk melaksanakan suatu bisnis tertentu. Ya. Atau menggunakan produk atau jasa tertentu. Biasanya ditetapkan periode waktu pemakaian hak tersebut dan ada syarat berlakunya. Hak ini biasanya diberikan oleh pemerintah tentunya. Ya. Nah, sama harga perolehannya meliputi seluruh uang yang dibayar untuk memperoleh hak monopoli tersebut. Ya. Seluruh biayanya juga hak honorarium, biaya notaris, dan sebagainya. Gabungkan semuanya jadi nilai perolehan hak monopolinya. Oke, yang keempat, cap atau merek dagang. Cap dagang, merek dagang, trademark. Ya. Simbol seperti simbol-simbol merek ya, label, ada rancangannya, itu adalah merek dagang ya, simbol seperti KFC, Samsung, Xiaomi, macam-macam lah, Wardah dan sebagainya. Nah, pemerintah menawarkan perlindungan hukum untuk trademark ini ya, jadi harus didaftarkan ke pemerintah. Kalau di Indonesia kita daftarkan ke Direktorat Hak Paten Departemen Kehakiman. Ya, karena itu hak milik seseorang. Jadi kalau ada yang plagiat, misalkan dia membuat merek mirip atau merebut, itu bisa kita tuntut. Ya, berlakunya kapan hak paten tersebut, hak merek dagang tersebut ya selama dipakai, selama masih dipakai. Cap dagang, nama dagang, nama merek gitu ya, simbolnya, lambangnya dan sebagainya.
Dan juga ini bisa diperjualbelikan, ya. Jadi dia juga bisa diperjualbelikan. Kemudian biaya pendirian suatu perusahaan ketika didirikan pasti banyak timbul biaya. Namanya biaya pendirian organisasi. Ya, ongkos administrasinya, biaya sertifikat penerbitan sahamnya, biaya pertanggungannya, biaya penggabungan, biaya ini dan itu. Sedangkan manfaatnya ini dipetik bertahun-tahun berikutnya. Maka ingat tetap diamortisasi setiap tahun. Ya. Terakhir, goodwill. Sering dengar goodwill? Sering, tapi mungkin tidak begitu jelas apa itu goodwill. Lihat nih definisinya. Goodwill adalah suatu aset tak berwujud yang terkait ke suatu perusahaan yang timbul sebagai hasil dari apa? Faktor-faktor yang menguntungkan. Faktor-faktor yang membuat dia unggul dibanding yang lain. Seperti apa? Contoh, lokasinya strategis. Nah, itu bisa jadi goodwill. Keunggulan produknya, jadi unggul, produknya bagus dibanding yang lain. Itu goodwill dia. Reputasi perusahaannya bagus di mata masyarakat. Ya. Keahlian manajemennya berbeda dengan manajemen perusahaan-perusahaan lain. Nah, itu ada keunggulan dia, keuntungan dia dibanding yang lain. Maka itu namanya goodwill. Nah, goodwill ini dibuktikan oleh kemampuan perusahaan untuk memperoleh tingkat pengembalian keuntungan maksudnya, atas investasi dia di atas tingkat keuntungan atau pengembalian perusahaan yang lain yang sejenis atau segmen bisnis yang sejenis. Ya. Nah, goodwill ini menurut para akuntan itu diakui kalau memang dapat dibuktikan secara objektif oleh satu kejadian atau transaksi tertentu. Contoh, transaksi pembelian atau penjualan perusahaan. Ya. Kalian mungkin akan membahas detail tentang ini di akuntansi keuangan lanjutan. Ya, semester atas, semester 5-6. Oke. Goodwill juga karena dia aset, walaupun tak berwujud, ya tetap diamortisasi. Ya. Tetap diamortisasi tiap tahun. Jadi goodwill-nya berkurang. Nah, bagaimana pelaporannya? Pelaporan aset tetap tak berwujud ini, dia dianggap terpisah dari aset yang lain. Mungkin selama ini kalian sering dengar pengelompokan aset itu ya aset dua, aset lancar, ya, current asset, dan aset tetap, fixed asset. Nah, sekarang tambah lagi satu, yaitu aset tak berwujud. Jadi aset tak berwujud ini dipisah, dia ditaruh kelompok yang baru di bawah aset tetap. Ya. Nah, bagaimana metode penghitungan penyusutannya atau amortisasinya? Itu dilampirkan atau diterangkan di dalam catatan atas laporan keuangan. Perinciannya di situ ya. Nah, yang disajikan berapa? Nilai bersihnya, yaitu aset tetap tersebut, harga perolehannya setelah dikurangi dengan amortisasi. Jadi, dia kan selalu setiap tahun berkurang tuh. Jadi, kalau dia tiap tahun berkurang, misalkan nih, 1M, terus tiap tahun dikurangin 100 juta, 100 juta, 100 juta, maka misalkan dia sudah berkurang 300 juta, sudah berlalu 3 tahun. Berarti kan tinggal 700 juta. Ya udah, ditampilkan 700 juta itu aja. Jadi tidak seperti aset tetap yang harga perolehannya berapa? 1 miliar. Di bawahnya akumulasi penyusutan itu 300 juta sehingga nilai bukunya 700 juta. Tidak seperti itu. Ya. Kalau aset tak berwujud ini langsung saja senilai sisanya, senilai buku sisanya. Ya udah seperti itu. Kita lihat contoh lah. Misalkan nih aset lancar ya, tidak usah kita bahas. Mungkin laporannya kayak gini ya. Laporannya bukan seperti ini sebenarnya, dirinci. Aset tetapnya ya gini, tanah, bangunan, peralatan, akumulasi penyusutannya berapa, nilai buku jadi sekian. Nah, aset tak berwujudnya gini aja, hak paten pokoknya segini, goodwill segini. Jadi walaupun sebenarnya aslinya mungkin hak patennya bukan $75.000, tapi mungkin asalnya $100.000. Tapi tidak dibuat hak paten $100.000, amortisasi 25, jadi tinggal nilai bukunya 75, enggak seperti itu. Jadi langsung saja sisanya berapa setelah diamortisasi untuk tahun ini. Ya 75.000 ya sudah, hak paten $75.000, goodwill $50.000, dah gitu. Total aset tak berwujud sekian, nanti dijumlahkan, maka seginilah nanti dijumlahkan, ini adalah total asetnya. Oke.
Oke, saya rasa demikian. Saya singkat saja untuk aset tak berwujud ini karena secara akuntansinya dia sangat mirip dengan aset tetap biasa. Oke lah, alhamdulillah. Mudah-mudahan penjelasan ringkas dan sedikit ini bermanfaat. Kita akhiri sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.